Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi PAI kelas 12 aspek Al-Quran dengan tema saling menasihati dan berbuat ihsan sebagai implementasi dari Quran surat Luqman ayat 13-14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Anda sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama kita lihat dulu tajwid yang terdapat dalam dua potong ayat ini. Pertama di surah Luqman ayat 13-14. Wa idh qala, ko mat asli atau mat tabi'i alif. Luqmanu, luq qalqala sughra. Libanihi, lib qalqala sughra. Hi mat silah qasiroh. Wa huwa ya'idhuhu, hu mat silah qasiroh. Ya bunayya, ya mat asli. La tusyrik billah, la mat asli. Billah, bil dibaca tarqiq atau tipis. Inna syirka, inna wajibul gunnah. Asyirka alif lam syamsiyah. La zulmun azim, mun izhar. Wa wassaynal insana, in ikhfa. Biwalidayh hamalathu wajibul gunnah. Hu ummuhu, hunya itu mat silah qasiroh. Wahnan ala wahniu, wahnan nan itu izhar. Wahniu idgham bi gunnah. Wa fisaluhu, hu mat silah qasiroh. Fi amaini anishkurli wali walidaik, daik mat lain. Ilayyal masir, sir mat arid li sukun. Itu beberapa tajwid yang terdapat di Quran surah Luqman ayat 13-14. Kemudian di surah Al-Baqarah ayat 83. Wa idh akhadna mitsaqa bani, ni itu namanya mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Israil, ro mad wajib muttasil. La ta'buduna illallah, illallah, lallah dibaca tabkhim, tebal. Wabil walidaini ihsanau, kalau kita lanjut itu idgham bi gunnah. Kemudian di ayat masih ayat 83 surah Al-Baqarah ini di bagian akhir summa tawallaitum, summa wajibul gunnah. Tawallaitum illa, tum illa mim sukun disambut hamzah, itu disebut dengan izhar syafawi. Qalilam, qalilam tanwin sambut mim, itu disebut dengan idgham bi gunnah. Minkum, minkum nun sukun sambut kaf ikhfa. Kum, kum mim sukun disambut waw izhar syafawi. Wa antum, an nun sukun sambut ta ikhfa. Tum mim sukun sambut mim, ada yang menyebut idgham mimi, ada yang menyebut idgham mutamatsilan atau idgham mislain, itu sama. Mu'ridun, dun di akhir kata seperti itu, mad arid lis sukun. Inilah beberapa tajwid di surah Al-Baqarah ayat 83. Anda sekalian, sekarang kita masuk kepada kandungan ayat.
surah Luqman ayat 13 sampai 14. Kalau temanya adalah saling menasehati. Dan setelah kita lihat di potongan ayat 13 sampai 14 ini, ternyata memang berisi tentang nasihat Luqman kepada anaknya yang tercinta. Secara umum di dua potong ayat ini ada beberapa kandungan yang kita lihat. Pertama adalah sosok Luqman itu sendiri. Menarik untuk kita bahas dan kaji karena Luqman ini dalam beberapa tafsir kita lihat, beliau bukan seorang rasul, bukan juga seorang nabi, hanyalah manusia biasa, bekerja sehari-hari juga tidak terlalu enak pekerjaannya. Bahkan ada riwayat kita baca beliau hanyalah sekedar bertugas memecah batu, ya, kuli pemecah batu, dan juga di kampungnya tidak juga memiliki jabatan atau tidak terpandang, tapi namanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Tepatnya di surah Luqman bahkan menjadi nama surah, ya. Nah, ini tentu sosok Luqman ini bukan sosok sembarangan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Walau di dalam pandangan manusia di masanya barangkali Luqman ini hanyalah sosok biasa. Ini menarik untuk kita tadabburi, untuk kita pelajari bahwa tidak masalah kita di dunia ini biasa-biasa dalam pandangan Allah. Maaf, biasa-biasa dalam pandangan manusia, tapi luar biasa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Luqman. Ya, hebat. Satu di antara kehebatannya itu ya seperti di ayat ini beliau diberikan hikmah oleh Allah dan beliau ini adalah sosok yang suka memberikan nasihat-nasihat bernas kepada anaknya. Itu kandungan pertama, ya, bercerita tentunya tentang Luqman itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat kandungan berikutnya, Luqman ini di samping suka memberikan nasihat, beliau juga piawai dalam memilih metode untuk menyampaikan nasihat. Ini penting. Nasihat yang baik disampaikan dengan cara yang tidak tepat terkadang bisa jadi tidak diterima oleh objek yang kita nasihati. Jadi metode dalam memberikan nasihat itu penting dan Luqman mengajarkan kepada kita bahwa metode itu penting. Coba kita lihat di ayat yang ke-13, ya. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu, dan ingat ketika Luqman berkata kepada anaknya wa huwa ya'idhuhu, dan ketika itu dia memberikan pelajaran. Jadi dia akan memberikan nasihat atau pelajaran atau mau'izah kepada anaknya. Bagaimana caranya? Bagaimana metodenya? Pertama dia kondisikan dulu psikologis anaknya ini untuk siap menerima nasihat. Maka di ayat itu kita lihat ya bunayya. Luqman memanggil anaknya dengan panggilan yang sangat menyentuh dan panggilan penuh dengan kasih sayang. Ya bunayya. Wahai anakku sayang. Jadi kalau wahai anakku itu bahasa Arabnya bisa saja kita memakai ya bani. Itu artinya juga wahai anakku. Tapi di ayat ini diksi yang dipilih oleh Luqman itu bukan ya bani, tapi ya bunayya. Nah, bedanya adalah kalau bani itu sekedar anakku saja. Sedangkan bunayya, wahai anakku sayang. Nah, begini cara dari Luqman, ya. Sebelum nasihat diberikan, maka Luqman menyentuh terlebih dahulu hati objek yang akan dia nasihati ini. Nah, ini kandungan yang kedua, Anda sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kandungan yang ketiga barulah terkait dengan konten atau isi dari nasihat. Ini juga penting. Jadi ada sosok yang memberikan nasihat, Luqman. Ada objek yang akan diberikan nasihat, itu anaknya. Kemudian metode yang digunakan itu dengan cara mengkondisikan dulu psikologis orang yang akan menerima nasihat.
Baru setelah itu konten yang dipilih harus juga konten yang benar-benar berisikan nasihat yang bernas dan luar biasa. Coba kita lihat di dalam ayat ini bahwa konten yang diberikan oleh Luqman kepada anaknya itu luar biasa padatnya. Dan dia mulai nasihat itu bukan tentang urusan dunia anaknya. Seperti kebanyakan orang tua ketika memberikan nasihat, nak, rajin-rajinlah sekolah agar besok mendapatkan perguruan tinggi yang diinginkan atau kerja yang cukup nyaman. Seperti itu biasanya orang tua memberikan nasihat kepada anaknya. Tapi Luqman memilih konten atau materi atau isi dari nasihatnya itu tidak urusan dunia. Coba lihat di ayat 13 tadi. Setelah dia memanggil ya bunayya, apa isi nasihat pertama? La tusyrik billah. Jangan sekutukan Allah. Artinya konten pertamanya itu adalah konten tentang akidah atau tauhid atau konten tentang hidup bertuhan. Ini menarik untuk kita ikuti, menarik untuk kita pelajari, menarik untuk kita teladani. Bahwa nasihat terbaik itu yang pertama adalah berisikan tentang mengajak orang ini untuk ingat kepada Rabb sebagai penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. La tusyrik billah. Jangan sekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun azim. Dikuatkan lagi tentang ini oleh Luqman. Sesungguhnya menyekutukan Allah. Inna syirka, syirik itu, menyekutukan Allah itu. La dzulmun azim. Sungguh kezaliman yang besar. Zalim itu kan banyak. Ada zalim kepada Allah. Ada zalim kepada orang tua. Ada zalim kepada guru, ada zalim kepada teman, bahkan ada zalim kepada diri sendiri. Dari sekian banyak bentuk kezaliman yang kita lakukan, inna syirka la zulmun azim. Syirik atau menyekutukan Allah itu adalah level kezaliman tertinggi dan terbesar. Ini nasihat pertama dari Luqman. Kemudian anak-anak sekalian, konten nasihat yang kedua dari Luqman, ya, setelah ayat yang ke-13 ini tentang larangan menyekutukan Allah, Luqman mengingatkan anaknya untuk konten yang berikutnya, wa wassaynal insana biwalidayh. Dia memberikan nasihat, dia mengingatkan agar manusia, tentu termasuk juga anaknya, untuk berbakti biwalidayh, kepada kedua orang tua. Memang di Quran itu ketika ada larangan menyekutukan Allah sering disandingkan oleh Allah setelah itu dengan berbakti kepada kedua orang tua. Artinya setelah Allah itu memang orang tua, karena orang tua lah orang yang pertama yang paling dekat dengan kita dan sangat layak untuk kita berbakti kepadanya. Nah, jadi konten yang kedua adalah nasihat dari Luqman agar berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian ya, dalam hal ini orang tua itu baik ibu atau ayah, keduanya memiliki peran yang luar biasa. Tapi di ayat ini ya Luqman, Allah dalam ayat ini menjelaskan bahwa ibu tetap memiliki peran yang luar biasa yang berbeda dengan peran ayah. Sehingga untuk ibu ini dijelaskan di sini ada beberapa poin penting dijelaskan oleh Allah tentang ibu. Coba lihat, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibu itu mengandung atau hamil wahnan ala wahnin, susah bertambah susah. Wa fisaluhu fi amaini, ibu juga menyusui kalian, lalu menyapih kalian setelah berumur 2 tahun. Oleh karena itu, anishkur li wali walidaik, bersyukurlah kepadaku, juga berterima kasih kepada orang tuamu, ilayyal masir, kepadakulah tempat kalian kembali. Nah, itu ayat 14-nya. Jadi cerita tentang berbakti kepada orang tua itu, ayah dan ibu itu adalah orang yang memang layak untuk kita berbakti. Tapi ketika kita lihat dalam sebuah hadis sahih bahwa
berbakti kepada ibu itu 3 kali dulu, baru kepada ayah. Begitu perbandingannya. Ibumu, 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 baru ayahmu. Kenapa bisa seperti itu? Ya seperti di ayat tadi. Karena ada yang dilakukan oleh ibu dan itu tidak bisa digantikan oleh ayah. Apa? Kenapa 3? Ibumu, 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 baru ayahmu. Ya karena ada 3 hal yang memang tidak bisa digantikan oleh ayah. Pertama, mengandung kita. Mustahil ayah yang mengandung. Yang kedua, berjuang melahirkan kita. Ya, mustahil juga ayah bisa melahirkan. Mengandung saja tidak bisa. Kemudian yang ketiga, menyusui. Ya, itu juga ibu. Jadi ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, berjuang mati-matian. Kemudian juga ibu yang menyusui kita. Maka karena 3 ini tak bisa digantikan oleh ayah, itu sebabnya memang ibumu, 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 baru ayahmu. Itu sebagian ulama ya menjelaskan kenapa ibu 3 kali, ayah 1 kali. Nah, kesimpulan dari kandungan surah Luqman ayat 13-14 sesuai dengan tema kita memang berisikan tentang pentingnya saling menasehati. Dan Luqman adalah sosok yang digambarkan sebagai pribadi yang suka memberikan nasihat. Walau nasihatnya hanya kepada anaknya, sebenarnya juga nasihat untuk kita. Dan ayat-ayat berikutnya di surah Luqman ini juga masih bercerita tentang nasihat Luqman. Tapi untuk di kelas 12 ini kita hanya KD-nya itu hanya ayat 13 dan ayat 14. Anak sekalian yang kami cintai karena Allah. Terakhir kita lihat kandungan surah Al-Baqarah ayat 83. Ya, ini kan temanya tadi kalau yang Al-Baqarah 83 tentang berbuat ihsan. Tentang berbuat ihsan. Apa kandungannya? Pertama adalah anjuran untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara berbuat baik kepada Allah? Di ayat 83 ini Allah katakan di situ, wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah. Janganlah kalian itu menyembah kecuali hanya kepada Allah. Itu cara berbuat ihsan. Jadi menyembah hanya kepada Allah. Begitulah cara kita berbuat ihsan kepada Allah. Karena Allah telah berbuat baik kepada kita dengan memberikan banyak nikmat, sudah sepantasnya kita juga berbuat baik kepada Allah. Tidak bisa dalam hidup ini kita melewati hari-hari ini detik demi detik, melainkan kita menggunakan nikmat dan itu adalah bentuk kebaikan Allah kepada kita. Mau taat kita atau durhaka, tetap Allah berikan kita nikmat. Minimal nikmat hidup hari ini. Maka sudah sepantasnya kita berbuat ihsan kepada Allah, jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Itu kandungan yang pertama. Kandungan yang kedua, ihsan kepada makhluk. Jadi kalau orang bertanya kepada siapa kita berbuat ihsan atau berbuat baik, jawabannya secara umum 2 saja. Kepada Khalik, kepada makhluk. Khalik adalah Allah, makhluk ya selain Allah. Dan di ayat ini detail Allah jelaskan. Pertama, makhluk itu wabil walidaini ihsana. Berbuat baik atau berbuat ihsan itu kepada makhluk yang disebut dengan walidain. Kedua orang tua kalian. Nah, ini makhluk yang paling dekat dengan kita, ya, orang tua kita. Kemudian juga wazil kurba, karib kerabat kita, etek kita, kakak kita, adik kita, paman kita. Nah, ini zil kurba. Wal yatama atau anak-anak yatim yang mungkin tidak ada kaitan kerabat dengan kita, tapi dia anak yatim di lingkungan kita. Itu juga layak kita untuk berbuat baik atau ihsan. Wal masakin di ayat ini, orang-orang miskin. Mungkin dia tidak bagian dari keluarga kita, tapi juga kita dianjurkan untuk berbuat baik kepadanya. Jadi kepada makhluk, baik makhluk itu manusia, bahkan bukan manusia pun kita dianjurkan berbuat baik. Itulah agama kita. Coba kita lihat di sebuah hadis, Rasul bersabda, kalau kalian ingin menyembelih hewan, tajamkan pisau kalian. Apa tujuannya? Agar kalian tidak menyakiti hewan tersebut. Agar proses penyembelihan itu bisa cepat dan tidak menyiksa hewan. Coba bayangkan kalau kita menyembelih hewan dengan pisau tumpul,
lama ya, dan hewan itu kesakitan. Bayangkan, kepada hewan saja kita dianjurkan untuk berbuat baik atau berbuat ihsan. Kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada alam ini, lingkungan ini, kita disuruh berbuat baik, apalagi kepada orang tua kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta kita. Nah, ini kandungan yang kedua. Yang ketiga, anak-anak sekalian, kandungannya adalah kita berbuat ihsan itu bisa dengan perbuatan. Misalnya ihsan kepada Allah dengan cara kita menyembahnya, itu dalam bentuk perbuatan. Berbuat ihsan kepada orang tua tadi, misalnya perbuatan kita adalah tindakan-tindakan yang membuat orang tua kita ridho. Perintahnya kita kerjakan. Berbuat ihsan kepada karib kerabat, anak yatim, orang miskin, mungkin mengeluarkan sedikit rezeki kita untuk membantunya, atau tenaga kita ya untuk membantunya. Itu namanya ihsan dalam perbuatan. Nah, kandungan berikutnya adalah ihsan dalam perkataan. Inilah yang kita temukan di ayat itu, wa qulu linnasi husna. Dan katakanlah kepada manusia husna, yang baik-baik atau yang ihsan-ihsan. Ada orang mungkin perbuatannya baik tapi perkataannya menyakitkan. Atau mungkin ada juga orang yang kalau perkataannya lumayanlah, menyejukkan, baik-baik saja, tapi perbuatannya tak sesuai dengan perkataannya. Maka dalam Islam dan dalam ayat 83 surah Al-Baqarah ini lengkap, syumul, komprehensif, bahwa objek berbuat ihsan itu adalah kepada Allah dan makhluk-makhluknya. Kemudian cara berbuat ihsan tidak hanya dengan perbuatan, tapi juga dengan perkataan. Kedua-duanya mesti sinkron. Antara perbuatan dan perkataan kita mesti ihsan. Inilah ananda sekalian materi aspek Al-Quran kita pada pertemuan kali ini. Sebenarnya inti dari materi ini adalah mengajak kita semua agar dalam hidup ini selalulah kita saling nasihat menasihati, karena kita ini makhluk lemah yang butuh ya nasihat-nasihat dari orang lain ketika kita terkhilaf. Kemudian juga dalam hidup ini kita semestinya berbuat perbuatan-perbuatan baik, perkataan-perkataan baik, sehingga keberadaan kita itu sesuai dengan nama Islam itu sendiri, bahwa Islam itu adalah selamat, sejahtera, karena memang orang Islam itu selalu berbuat baik dimanapun dia berada. Ini barangkali sedikit materi untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.